Tapi judulnya keren juga nih. Bahaya mencuri arus listrik. Perusahaan listrik negara atau PLN itu kerap bekerjasama dengan majelis dakwah, baik itu FTI Kota Pekanbaru atau IKMI, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia Kota Pekanbaru. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat di Pekanbaru diingat kembali bahwasanya mempergunakan listrik yang bukan haknya itu termasuk sebuah kezoliman, dan kezoliman termasuk kategori pencurian. Ini yang harus diingat kembali agar tidak ada lagi, kalau bisa berkuranglah orang yang menggunakan listrik tidak sesuai dengan haknya ataupun kebutuhan perusahaan listrik negara. Kalau dalil-dalil saya buka tadi, ya saya mengambil dalil dari dalil mencuri. Kalau dalil mencuri itu saya buka Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat ke-38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wasariqu, dan yang mencuri laki-laki. Jadi pencuri itu di mana-mana, baik di sini ataupun di dunia mungkin ada laki-laki. Wasariqatu, ada juga perempuan. Jangan salah, perempuan juga ada yang mencuri. Dulu ya, ada pasar dekat pasar Happy itu. Kadang-kadang mohon maaf, kalau dia ibu itu pakai cadar, nah itu udah tahu tuh pedagang. Jadi sampai ibu yang pakai cadar tuh, kenapa? Dia pura-pura nanya, ini berapa cabai? Nanti masuk lesap. Ini berapa kentang? Lesap. Lama-lama karena udah sering kali ditandai semua orang. Itu ibu pakai cadar tuh, itu bahaya tuh. Wasariqah, dia masuk pencuri perempuan. Memang hidup ini kalau boleh dibilang kita banyak kebutuhan, tapi kebutuhan itu kalau dipaksa-paksa maka kita akan bukan untuk sekedar hidup, tapi kadang-kadang untuk gaya hidup. Oleh karena itu sebenarnya setiap manusia itu Allah sudah kasih jaminan rezekinya. Saya ada jaminan rezeki, anak-anak ada jaminan rezeki, bapak punya jaminan rezeki, ibu punya jaminan rezeki, yang sudah tidak kerja lagi, renta tua ada rezekinya, orang sakit pun ada rezekinya. Semua makhluk di muka bumi, bahkan hewan, ada rezeki. Kenapa masih ada pencuri? Secara nalar pikiran kita, orang mencuri itu dua, ya. Orang mencuri itu dua. Satu, terpaksa. Dua, terbiasa. Yang paling bahaya itu terbiasa mencuri. Saya di mana-mana seringkali ngobrol sama masyarakat, baik di Kubang, baik di tempat saya. Biasanya Pak, Bu, yang mencuri itu saja orangnya. Kita sudah tahu, misalnya si Andi itu saja, si Eko itu aja pencurinya. Tapi kenapa belum tertangkap? Biasanya orang menunggu tangkap tangan. Kalau udah tertangkap tangan, misalnya dia mau ngambil HP di rumah kita, tertangkap dia. Itu baru kita serahkan ke polisi. Tapi kalau belum, kita kan takut menunggu. Di mana masyarakat saya ngobrol, itu saja alasan mereka. Kami sebetulnya tidak tahu siapa ustaz, siapa pencurinya, tapi kami menunggu dulu.
tertangkap dulu, tertangkap tangan, tertangkap basah, baru kami serahkan ke pihak yang berwajib. Kita kembali lagi, wasariku wasariko. Ada pencuri laki-laki, ada pencuri perempuan. Hukum fikihnya ada. Apa hukum fikihnya? Faqta'u aydiyahuma. Maka dipotong tangannya. Untuk apa dipotong tangan ini? Jazaan bima kasaba, balasan daripada yang ia perbuat. Ini tanggung jawab setiap pencuri, potong tangan. Tapi ini nggak berlaku di Indonesia, ini berlaku negeri-negeri Arab, kecuali Aceh. Aceh itu masih ada tuh, itu kisos. Nakalan min Allah, hukuman dari Allah. Jadi potong tangan itu memang hukum Allah. Wallahu azizul hakim. Allah itu maha perkasa, juga maha bijaksana. Kenapa sih kejam kita memotong tangan orang? Bukan kita kejam memotong tangan orang, tapi si pencuri itu kalau tidak dikasih sotrapi, dia akan berbuat dan berbuat lagi. Kecuali tadi yang saya bilang yang kedua, terpaksa dia. Ada yang telepon saya nih Pak, Pak Ustaz Husnul, ya. Ada apa? Teman saya nih, namanya Rajil, sedang S3 di hukum. Di kantor kami ada pencuri. Ya, kenapa?